Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Nanda Eka Hamida dan Nur Afifah Dwi Apriliani. Sini kita akan membahas bab 1, yaitu harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila, yang dimana ada konsep hak dan kewajiban asasi manusia, substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila, kasus pelanggaran hak asasi manusia, dan upaya penegakan hak asasi manusia. Konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Yang pertama, pengertian HAM. Kedua, jenis-jenis HAM. Ketiga, kewajiban HAM. Pengertian HAM. Hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Jenis-jenis HAM. Pertama, hak pribadi, yaitu hak beragama dan berkepercayaan. Kedua, hak ekonomi, yaitu hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli. Yang ketiga, hak politik, yaitu hak untuk dipilih dan memilih dalam suatu pemilihan. Yang keempat, ada hak sosbud, yaitu hak kebebasan mendapat pendidikan dan pengajaran. Yang kelima, ada hak persamaan hukum dan pemerintahan, yaitu setiap orang mempunyai hak mendapat jaminan perlindungan hukum dari pemerintah. Yang keenam, ada hak yang mendapat perlakuan yang adil, yaitu diperlakukan adil dalam menghadapi proses pengadilan. Kewajiban HAM. Yang pertama, kewajiban kepada Tuhan Sang Pencipta. Yang kedua, kewajiban manusia untuk menjalankan tugas sebagai manusia. Yang ketiga, kewajiban moral atas dasar norma benar dan salah sebagaimana diterima dan diakui oleh masyarakat. Yang keempat, kewajiban sosial atas dasar norma dan tingkah laku lingkungan sosial. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Yang pertama, hak dan kewajiban manusia dalam nilai dasar Pancasila. Yang kedua, hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Yang ketiga, hak dan kewajiban manusia praktis sila-sila Pancasila. Hak dan kewajiban manusia dalam nilai dasar Pancasila, yaitu mencakup yang pertama, melaksanakan ibadah. Yang kedua, menempatkan setiap warga negara pada kedudukan yang sama di depan hukum. Yang ketiga, menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Yang keempat, menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah. Yang kelima, tidak ada pembeda dan diskriminasi antara individu. Hak kewajiban manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terutama pasal 28A sampai J. Yang kedua, Ketetapan MPR nomor 17/MPR/1998 tentang HAM. Yang ketiga, ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Organik. Yang keempat, ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Dasar atau Perpu nomor 1 tahun 1999 tentang Pengadilan HAM. Yang kelima, ketentuan dalam Peraturan Pemerintahan. Yang keenam, ketentuan dalam Keputusan Presiden atau Kepres.
Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang berarti saling menghormati kebebasan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, artinya mengakui persamaan derajat dan hak sesama manusia. Sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, yang memiliki arti merasa bangga, cinta, dan rela berkorban bagi tanah air. Sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, artinya tidak memaksakan kehendak orang lain. Sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang memiliki arti menghormati hak orang lain. Pelanggaran HAM. Yang pertama ada pengertian, yang kedua faktor-faktor pelanggaran HAM, yang ketiga bentuk-bentuk pelanggaran HAM, dan yang keempat contoh kasus. Pengertian pelanggaran HAM. Pengertian pelanggaran HAM menurut pasal 1 angka 6 nomor 39 tahun 1999, yakni setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termaksud aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyesalan hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Faktor-faktor pelanggaran HAM, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang pertama, keadaan psikologis, yang kedua sifat egois, yang ketiga tidak toleransi, yang keempat tingkat kesadaran, yang kelima tidak empati, yang keenam pandangan HAM individualis, yang ketujuh sifat individualis, yang kedelapan adanya dendam, adanya diskriminasi. Faktor eksternal, yang pertama perangkat hukum, yang kedua struktur sosial politik, yang ketiga kesenjangan ekonomi, yang keempat teknologi yang salah, yang kelima pemahaman HAM yang tidak merata, yang keenam adanya pihak yang membantu pelanggaran HAM, yang ketujuh lembaga hukum kurang berfungsi. Bentuk-bentuk pelanggaran HAM. Yang pertama, ada penyiksaan, yang kedua diskriminasi. Apa sih itu diskriminasi? Diskriminasi itu ketika seseorang diperlakukan secara tidak adil karena karakteristik suku, antar golongan, kelamin, ras, agama, dan kepercayaan aliran politik, kondisi fisik, atau karakteristik lain yang diduga merupakan dasar dari tindakan diskriminasi. Yang ketiga, ada pelanggaran HAM yang mengancam keselamatan jiwa. Yang keempat, kejahatan pada manusia, yang biasanya contohnya itu seperti penjamretan, begal, dan sebagai macam lainnya. Yang kelima itu ada genosida. Genosida itu adalah pembantaian sistematis terhadap suku bangsa atau kelompok untuk memusnahkan bangsa tersebut. Contoh kasus HAM yang terjadi di Indonesia. Yang pertama, ada kasus Marsinah. Yang kedua, ada peristiwa penculikan para aktivis politik. Yang ketiga, ada kasus bom Bali. Berikut
ada video dari kasus bom Bali. Upaya penegakan hak asasi manusia. Yang pertama, upaya penegakan HAM oleh pemerintah, yaitu contohnya pemerintah sudah melalui proses undang-undang. Yang kedua, membentuk komisi nasional. Yang ketiga, membentuk pengadilan HAM. Yang keempat, melalui kerjasama internasional. Yang kelima, melalui proses pendidikan. Yang kedua, upaya penanganan kasus pelanggaran HAM. Upaya penanganan kasus pelanggaran HAM diantaranya, pertama, pemerintah harus menetapkan kebijakan HAM yang tegas. Yang kedua, membuat hukum atau sanksi yang bersifat memuaskan masyarakat dalam menyeluruh. Yang ketiga, menindaklanjuti terhadap kasus pelanggaran HAM yang sedang terjadi. Yang keempat, mengutamakan kepentingan bersama demi tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran HAM. Bab 2. Sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Peristiwa di atas merupakan perwujudan dari sikap demokrasi. Di bab 2 ini, kita akan belajar tentang hakikat demokrasi, dinamika penerapan demokrasi Pancasila, dan membangun kehidupan dan demokrasi di Indonesia. Apa itu demokrasi sih? Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos yang berarti rakyat, dan kratos yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Apa aja sih prinsip demokrasi? Prinsip demokrasi yang pertama, adanya suatu kebebasan yang telah disepakati, diakui, serta disetujui oleh setiap warga negara. Yang kedua, adanya keikutsertaan dari masing-masing warga negara di dalam melaksanakan dan juga menentukan suatu keputusan yang sifatnya politik. Yang ketiga, adanya kesetaraan dan keadilan untuk setiap warga negara. Yang keempat, tiap warga negara mempunyai kesamaan dan juga kesetaraan di dalam praktik politik. Dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah suatu paham demokrasi yang sumbernya berasal dari falsafah hidup bangsa Indonesia yang digali berdasarkan kepribadian rakyat Indonesia sendiri. Lalu, bagaimana penerapan dinamika demokrasi di Indonesia? Dinamika penerapan demokrasi di Indonesia dari zaman ke zaman telah berbeda. Karena penerapan demokrasi di Indonesia ini dipengaruhi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar yang digunakan sebagai landasan dalam pemerintahan. Demokrasi penerapan demokrasi di Indonesia dari masa Orde Baru, Orde Lama, dan reformasi berbeda dengan penggunaan UUD. Pancasila sebagai landasan pemerintahan pun juga berbeda. Ada 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia.
Yang pertama, demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa, yaitu seluk-beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan Republik Indonesia harus taat asas konsisten atau sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan, yaitu mengatur dan menyelenggarakan demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu bukan dengan kekuatan naluri, kekuatan otot, ataupun kekuatan massa semata-mata. Pelaksanaan demokrasi itu justru lebih menuntut kecerdasan rohaniah dan kecerdasan rasional dan kecerdasan emosional. Yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Yang dimaksud di sini, kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Secara prinsip, rakyatlah yang memiliki kedaulatan itu. Dalam batasan-batasan tertentu, kedaulatan rakyat itu dipercayakan kepada wakil-wakil rakyat di MPR. Yang keempat, demokrasi dengan rule of law, yaitu hal ini mempunyai 4 makna penting. Kekuasaan negara Republik Indonesia harus mengandung dan melindungi serta mengembangkan kebenaran hukum, bukan demokrasi unggal-unggalan, demokrasi dagelan, atau demokrasi manipulatif. Yang kelima, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bukan saja mengakui kekuasaan negara Republik Indonesia yang tidak terbatas secara hukum, melainkan juga demokrasi itu dikuatkan dengan pembagian kekuasaan negara dan diserahkan kepada badan-badan negara yang bertanggung jawab. Jadi, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengenal semacam pembagian dan pemisahan kekuasaan dengan sistem pengawasan dan pertimbangan Keynes. Yang keenam, demokrasi dengan HAM, yaitu demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengakui hak asasi manusia dengan tujuan bukan saja menghormati hak-hak asasi manusia, melainkan terlebih untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya. Yang ketujuh, demokrasi dengan pengadilan merdeka. Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menghendaki diberlakukannya sistem pengadilan yang merdeka, yang memberi peluang seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya. Yang ke-8, demokrasi dengan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara, khususnya legislatif dan eksekutif di tingkat pusat. Yang ke-9, demokrasi dengan kemakmuran, yaitu demokrasi ini bukan hanya soal kebebasan dan hak, bukan hanya soal kewajiban dan tanggung jawab, bukan pula dengan soal mengorganisir kedaulatan rakyat atau pembagian kekuasaan negara. Demokrasi itu bukan pula hanya soal otonomi daerah dan keadilan hukum, sebab bersama dengan itu semua, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 itu ternyata ditunjukkan untuk membangun negara kemakmuran oleh dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Yang ke-10, demokrasi dengan keadilan sosial. Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menggariskan keadilan sosial di antara berbagai kelompok, golongan, dan lapisan masyarakat. Periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila. Sejak merdeka pada 1945, Indonesia telah beberapa kali mengganti model demokrasinya. Secara umum, periode demokrasi dapat dibagi menjadi 4, yakni demokrasi parlementer atau liberal pada tahun 1950 sampai 1959. Yang kedua, demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1966. Yang ketiga, demokrasi Pancasila
pada tahun 1966 sampai 1908. Yang keempat, reformasi, yaitu 1998 sampai kini. Demokrasi parlementer atau demokrasi liberal pada tahun 1945 sampai 1950 yang berisikan yang pertama, perjuangan Indonesia terhadap ingin kembalinya Belanda ke Indonesia. Yang kedua, belum baiknya pelaksanaan demokrasi yang diakibatkan oleh revolusi fisik. Yang ketiga, masih adanya sentralisasi kekuasaan yang mana segala kekuasaan dijadikan oleh presiden dan dibantu oleh KNIP. Yang keempat, pemerintahan mengeluarkan KNIP berubah menjadi lembaga legislatif, pembentukan partai politik, perubahan sistem pemerintahan presidensil menjadi parlementer. Yang kelima, pemberian hak-hak politik secara menyeluruh. Perkembangan demokrasi parlementer pada 1950 sampai 1959. Yang pertama, digunakannya Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS sebagai landasan konstitusionalnya. Yang kedua, masa di mana berjayanya Indonesia. Yang ketiga, demokrasi bisa disebut sebagai demokrasi liberal, di mana presiden sebagai kepala negara. Yang keempat, terjadi akuntabilitas politik yang sangat tinggi dan berkembangnya partai-partai politik. Yang kelima, tetapi demokrasi pada masa ini dianggap gagal karena beberapa hal, yakni adanya dominan politik aliran akibat konflik ekonomi yang lemah. Yang keenam, ketidakmampuan konstituante dalam bersidang untuk menggantikan UUDS 1950. Yang ketujuh, persamaan kepentingan antara Presiden Soekarno dengan kalangan ABRI yakini sama-sama tidak senang terhadap proses politik yang berjalan. Yang kedelapan, menurunnya persatuan dan kesatuan. Yang kesembilan, akibat kegagalan tersebut, Presiden mengeluarkan yakini pembubaran konstituante kembali ke UUD 1945, tidak berlaku UUDS 1950 dan pembentuknya MPRS dan DPAS. Masa demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1966. Pada masa demokrasi terpimpin, berisi adanya sentralisasi kekuatan pada satu pemimpin. Yang kedua, adanya peran presiden mendominasi. Yang ketiga, terbatasnya peran partai politik. Yang keempat, berkembangnya pengaruh PKI. Yang kelima, tidak sesuai demokrasi parlementer dengan kepribadian bangsa Indonesia. Yang keenam, jaminan HAM lebih lemah. Yang ketujuh, terbatasnya peran pers. Yang ke-8, kebijakan politik luar negeri sudah memiliki ke RCC. Yang ke-9, berakhirnya Orde Lama ini adalah dengan adanya peristiwa G30 SPKI. Pelaksanaan demokrasi Orde Baru pada 1966 sampai 1998. Pada pelaksanaan demokrasi Orde Baru, ini berisikan tentang yang pertama, ditandai dengan tertagihnya Ir Soekarno oleh Presiden Soeharto. Yang kedua, menerapkan demokrasi Pancasila. Yang ketiga, fungsi ABRI mendominasi. Yang keempat, berhasil dalam menyelenggarakan pemilihan umum. Yang kelima, demokrasi pada masa Orde Baru ini dianggap gagal karena tidak adanya rotasi kekuasaan eksekutif, tertutupnya rekrutmen politik, tumbuhnya KKN, terjadinya krisis ekonomi, terjadinya krisis politik dan tuntunan para demokrasi terhadap Presiden Soeharto untuk turun.
pelaksanaan demokrasi Orde Reformasi pada tahun 1998 sampai sekarang. Pelaksanaan demokrasi Orde Baru Reformasi ini berisikan yang pertama, ditandai dengan lengsernya Presiden Soeharto yang telah memimpin selama puluhan tahun. Yang kedua, ditandai dengan penyerahan kekuasaan Presiden Soeharto ke Wakil Presiden B.J. Habibie. Yang ketiga, perubahan besar-besaran dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Yang keempat, menerapkan demokrasi Pancasila. Yang kelima, pemilu dilaksanakan jauh lebih demokratis. Yang keenam, rotasi kekuasaan dari pemerintahan pusat hingga tingkat desa. Yang ketujuh, rekrutmen politik secara terbuka. Yang kedelapan, kebebasan dalam berpendapat. Nah, bagaimana sih cara membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia? Berikut akan kita bahas. Untuk membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia, yaitu pertama, persamaan kedudukan di muka hukum, yaitu hukum mengatur bagaimana seharusnya penguasa bertindak, bagaimana hak dan kewajiban dari penguasa dan juga rakyatnya, yang artinya hukum harus dijalankan secara adil dan benar, dan tidak boleh pandang bulu siapa saja bersalah harus dihukum, dan tidak memandang jabatan. Dan untuk menciptakan hal itu harus ditunjang dengan adanya aparat penegak hukum yang tegas dan bijaksana, serta bebas dari pengaruh pemerintah yang berkuasa dan berani menghukum siapa saja yang bersalah. Yang kedua, ada partisipasi dalam pembuatan keputusan. Dalam negara yang menganut sistem politik demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan pemerintahan dijalankan berdasarkan kehendak rakyat. Aspirasi dan kemauan rakyat harus dipenuhi dan pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi yang merupakan arah dan pedoman dalam melaksanakan hidup bernegara. Contohnya, ketika rakyat beringinan kuat menyampaikan pendapat di muka umum, maka pemerintah dan DPR menetapkan undang-undang yang mengatur penyampaian pendapat di muka umum. Ketiga, ada distribusi pendapatan secara adil. Di negara demokrasi, semua bidang dijalankan berdasarkan prinsip keadilan termasuk di bidang ekonomi. Semua warga negara berhak memperoleh pendapatan yang layak. Contohnya, pemerintahan giat membuka lapangan kerja agar masyarakat bisa memperoleh penghasilan. Yang keempat, kebebasan yang bertanggung jawab. Dalam sebuah negara yang demokratis terdapat 4 kebebasan yang penting, yaitu kebebasan beragama, kebebasan pers, dan kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan berkumpul. 4 kebebasan tersebut adalah HAM yang harus dijamin keberadaannya oleh negara. Akan tetapi dalam pelaksanaannya mesti bertanggung jawab. Artinya, kebebasan yang dimiliki oleh warga negara tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, yaitu kebebasan yang dibatasi oleh aturan dan kebebasan yang dimiliki oleh orang lain. Demokrasi Pancasila mengandung beberapa nilai moral. Yang pertama, mewujudkan rasa keadilan sosial. Yang kedua, persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, keseimbangan antara hak dan kewajiban.
Mas intanmu hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang susah menanti dan berdoa. Kulihat ibu pergi bersusah hati. Air matamu berlinang, mas intanmu hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang susah merintih dan berdoa. Sekian materi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.